Ini ada pertanyaan lagi dari rekan di ke Let's Manifest. Guys, mau tanya dong, kalau uji multivariat untuk yang variable dependent dan independen ordinal, apakah itu pakai uji regresi ordinal? Bukan, tanda tanya. Aku udah coba pakai itu kan di SPS. Oh, aku udah pakai uji itu kan di SPSS, tapi nggak ngerti interpretasinya. Nah, dari output SPS itu yang dilihat apanya. Mohon bantuannya, terima kasih banyak sebelumnya. Cry, 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 cry. Oke, untuk memahami pertanyaan ini, saran saya pertama adalah untuk mengetahui apakah benar menggunakan regresi ordinal atau tidak. Poinnya yang pertama adalah kamu cek dulu ke jurnal rujukannya. Apakah menggunakan metode yang sama atau dia menggunakan metode yang berbeda. Jika menggunakan ini, nanti tinggal kamu cek ke jurnalnya bagaimana cara interpretasinya. Itu yang paling simple. Jadi kita langsung merujuk ke jurnalnya. Untuk yang kedua, saya kurang sependapat menggunakan regresi ordinal karena saya punya referensi sendiri. Nanti saya share di link deskripsi YouTube dan tweetnya juga. Anda mungkin bisa googling jurnal dari Hari Kamis PhD tahun 2008. Oke, judulnya Measure of Association How to Choose. Jurnal ini saya gunakan sebagai to determine the measure of relationship between scale of level measurement. Jadi tadi kan si nanya menggunakan apa nih? Ordinal ya, ordinal dan ordinal. Maka saya cek di measure of fashion how to choose. Di sini dia memberikan panduan yang continuous continuous, continuous ordinal, continuous nominal. Nah, ini dia nomor 4, ordinal dan ordinal. Maka untuk eh, penjelasannya kita langsung cek aja ke subbab nomor 4. Kiranya kita abaikan dulu. Nah, ini dia. Jika kita melakukan uji hubungan atau pengaruh antara ordinal dan ordinal. If both variable are ordinal, okay, kedua variabel adalah ordinal, then appropriate measure of function is Kendall tau B. Kendall tau B. Ya, karena nanti ada Kendall tau B dan Kendall tau C. Oke, nah dia mencontohkan ini kalau ini Kendall tau B karena posisi apa namanya matriks antara baris dengan kolom sama 3 kali 3 ya 3 kali 3. Dia menjelaskan interpretasinya nanti pakai Kendall tau B kalau 0,39 is moderately strong association. Terus nanti juga ada juga pakai Spearman kalau peneliti ingin menambahkan metode lain sebagai pendukung dari Kendall-Stone-nya. Karena Spearman juga mendukung analisis data yang scale measurement-nya menggunakan ordinal. Oke, kalau contoh di SPSS-nya, saya buka dulu SPSS-nya. Misal nih, untuk ordinal-ordinal, biasanya itu saya menggunakan contoh adalah data tingkat pendidikan sama tingkat pendapatan. Ya, tingkat pendidikan sama tingkat pendapatan. Ya, saya bikinkan dulu narasinya bahwa untuk membantu menjelaskan kasus ordinal, di sini saya menyusun studi kasus contoh ingin mengetahui hubungan antar variabel yang skala pengukurannya sama-sama ordinal, baik yang independen dan dependent, dengan faktornya adalah tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan. Asumsinya atau fenomenanya adalah semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi tingkat pendapatan. Oke, maka di dalam SPSS ini saya susun dulu di variable view mulai dari tingkat pendidikan,
pendidikan, tingkat pendidikan, dan di sini adalah pendapatan. Oke, saya bikin dulu narasinya. Menguji hubungan antar dua variabel yang skalanya ordinal. Variabel tingkat pendidikan dengan apa tadi? Tingkat pendapatan. Seperti itu. Oke, kita tentukan dulu bahwa tingkat pendidikannya saya bikin 3 saja. Ya, tingkat pendidikan saja adalah tingkat pendidikan menggunakan 3 skala. Sebagai contoh nih, skala 1 adalah tingkat pendidikan yang paling rendah adalah SMA. Kemudian habis SMA adalah S1. Yang 3, oke, ini adalah S2 atau S3. Kemudian tingkat pendapatannya 1 adalah UMR sekarang berapa? UMR atau gaji pokok. Ini paling rendah misalnya kurang dari 1,8. 2 sama dengan 1, jangan 1,8 deh. Kita bikin bulat saja supaya lebih gampang memahami. 2 juta. 2 juta 1 sampai saya bikin random aja adalah langsung 4 juta. Dan yang 3 lebih dari 4 juta. Gitu. Jadi ini saya bikin dulu narasinya supaya nanti pada saat SPSS-nya kita mendapatkan hasil yang sesuai scale measurement-nya. Ini adalah tingkat pendidikan. Sorry, ini tingkat pendapatan. Maka values-nya tadi saya bikin sesuai arahannya adalah ini tadi 1 yang SMA, 2 ini adalah S1, 3 S2, S3. Tingkat pendapatannya adalah 1 itu untuk yang kurang dari 2 juta. 2 itu adalah 2 juta 1 sampai 4 juta. 3 ini adalah lebih besar dari 4 juta. Oke. Baru udah kita masukin, saya bikin 20 aja ya karena supaya mudah dipahami dan dilihat di layar. Pendidikannya saya bikin random aja. Ini 1, 2, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3. Oke. Kemudian 1, 2, 3, 1, 1, 2. Random ya. Ngacak ini. Ini ada kelewat. Nah, oke. Kalau sudah masuk input data, kemudian kita analyze, kemudian masuk compare means, pilih deskriptif, kemudian cross step. Oke. Ini ada row dan column bebas. Saya lebih suka, selera saya, kolomnya adalah tingkat pendidikan, barisnya adalah tingkat pendapatan. Statistiknya yang dicentang ya adalah Kendall Stauss B. Kenapa? Karena posisinya ini sama ya, 3x3 matriksnya. Ya, 3 di pendidikan dan 3 di pendapatan. Kalau yang Kendall Stauss C untuk apa? Untuk nanti yang skala pengkolin yang berbeda. Ya, misalnya pendidikannya ada banyak, 5, pendapatan cuma 3. Itu Kendall Stauss C. Continue, kemudian sales. Ini saya bikin persentase total untuk mendapatkan nilai totalnya. And okay. Nah, keluar hasilnya seperti ini. Gitu. Keluar Kendall Stauss B, ini yang saya gunakan.
dan interpretasinya adalah ya ini ordinal by ordinal, ya kan. Kemudian diketahui nilai sig sebesar 0,29 0,05, maka tidak ada, nggak boleh begini, maka hipotesisnya H0 gagal ditolak. Artinya tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat pendapatan, seperti itu. Jadi triknya ya, mudah-mudahan bisa membantu, dan terima kasih atas perhatiannya.